Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lia Isnaini di pelajaran IPS. Di video kali ini Ibu akan membahas materi kelas 7, masih menyambung dari materi sebelumnya, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Tapi di video kali ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang persebaran penduduk, komposisi penduduk, dan keragaman etnik dan budaya. Kita simak yuk penjelasannya. KD 3.1 dan 4.1 Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Dinamika kependudukan Indonesia bagian 2. Persebaran penduduk, komposisi penduduk, dan keragaman etnik dan budaya. Indikator pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan persebaran penduduk Indonesia. Yang kedua, menganalisis penyebab persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, menjelaskan dampak persebaran penduduk tidak merata. Yang keempat, menjelaskan komposisi penduduk. Yang kelima, menganalisis dampak dari komposisi penduduk Indonesia. Yang keenam, menjelaskan upaya yang harus dilakukan melihat dari komposisi penduduk Indonesia. Yang ketujuh, menjelaskan keragaman etnik dan budaya. Yang kedelapan, menganalisis penyebab keragaman etnik dan budaya. Kita bahas untuk persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Di sini ada peta persebaran penduduk Indonesia. Dalam simbol warna, untuk warna hijau yang lebih muda, itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Yang warnanya hijau lumut itu penduduknya 10 sampai 49 per kilometer persegi. Nah, sampai yang paling padat itu diwarnai dengan warna merah, lebih dari 1.299 jiwa per kilometer persegi. Nah, jika dilihat dari peta persebarannya, yang paling padat penduduknya di sini diantaranya adalah Pulau Jawa. Betul ya. Nah, untuk yang berikutnya disusul dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat, lalu juga ada Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Serta di sini ada daerah di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini cukup banyak penduduknya. Dan yang paling sedikit penduduknya itu berada di wilayah Papua Barat. Faktor penyebab persebaran penduduk tidak merata, diantaranya kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. Yang kedua, iklim. Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, topografi atau bentuk permukaan tanah. Pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah yang datar. Jadi untuk daerah yang memiliki topografi misalkan dataran tinggi atau lereng, maka akan semakin sedikit penduduk yang tinggal di tempat tersebut. Lalu yang keempat adalah sumber air. Sumber air yang baik, nah itu akan menyebabkan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Lalu yang kelima adalah perhubungan atau transportasi. Transportasi yang baik akan menyebabkan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di tempat tersebut. Jika daerah perhubungan atau transportasinya kurang baik, maka daerah tersebut akan banyak ditinggalkan oleh masyarakatnya.
Lalu yang berikutnya adalah sarana dan prasarana lain. Sarana dan prasarana itu juga penting. Jika di suatu daerah itu tidak lengkap sarana dan prasarananya, maka penduduknya akan jarang yang mau tinggal di tempat tersebut. Bahkan orang yang tadinya tinggal di tempat tersebut itu akan pindah ke tempat yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai. Maka daerah yang dituju itulah yang akan menjadi padat. Lalu yang berikutnya pusat pemerintahan atau pusat ekonomi. Nah, jika ada suatu pusat pemerintahan atau pusat ekonomi, maka akan banyak didatangi oleh orang-orang dari wilayah lain. Contohnya Jakarta. Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi negara Indonesia, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk tinggal di wilayah Jakarta, sehingga Jakarta menjadi daerah yang paling padat penduduknya. Dampak dari persebaran penduduk tidak merata diantaranya kepadatan penduduk, munculnya pemukiman liar, sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. Yang keempat, terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Semakin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah, maka pencemaran akan semakin tinggi, baik pencemaran air, udara, ataupun suara. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain karena semakin padatnya suatu wilayah, maka akan semakin bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki keahlian ataupun pendidikan, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga mereka akan melakukan tindak kriminal agar bisa mendapatkan uang. Upaya untuk menanggulangi persebaran penduduk yang tidak merata diantaranya program transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang memang padat penduduknya ke tempat yang kurang padat penduduknya. Lalu yang kedua, pemerataan pembangunan struktur dan infrastruktur. Di antaranya ada sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, jalan, jembatan, dan lain-lain di setiap daerahnya. Yang ketiga, membuka lapangan kerja di daerah luar Pulau Jawa. Nah, ini penting agar orang-orang dari luar Pulau Jawa tidak semua datang ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itulah diharuskan untuk membuka lapangan kerja di daerah luar Pulau Jawa agar masyarakat bisa berada tetap di daerahnya masing-masing karena sudah disediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Yang keempat, pemindahan ibu kota. Nah, di daerah Jakarta itu sudah sangat padat sehingga pemerintah sekarang sedang menganggarkan atau sedang merencanakan untuk pemindahan ibu kota. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah. Faktor pendorong terjadinya kepadatan penduduk diantaranya fisiografi, kondisi fisik suatu wilayah. Lalu yang kedua, keamanan dari wilayah tersebut. Jika daerah tersebut aman, maka banyak orang yang akan tinggal di tempat tersebut. Jika daerah tersebut kurang aman bagi dirinya, maka orang akan banyak meninggalkan daerah tersebut. Yang ketiga, kebudayaan. Jika budayaannya bagus, jika budayaannya sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka daerah tersebut akan banyak didatangi oleh orang-orang. Yang keempat, biologis atau kelahiran. Ya, misalkan daerah Jawa Barat itu memang sudah banyak penduduknya, ditambah lagi dengan adanya kelahiran dari orang-orang yang tinggal di situ, maka akan semakin padat penduduk tersebut. Lalu yang kelima, psikologis. Psikologis itu berarti muncul dari dalam diri orang tersebut kenyamanan untuk tinggal di tempat tersebut. Nah, cara menghitung kepadatan penduduk di sini, kepadatan penduduk umum yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Maka rumusnya adalah kepadatan aritmatik. Nah, kepadatan aritmatik itu sama dengan kepadatan penduduk umum, sama dengan
jumlah penduduk dibagi luas wilayah dikali 1 km persegi. Itu cara menghitung kepadatan penduduk, maka hasilnya adalah sekian jiwa per kilometer persegi. Dampak kepadatan penduduk. Yang pertama, semakin berkurangnya lahan pertanian karena banyak lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan pemukiman karena banyaknya penduduk yang datang ke daerah tersebut. Yang kedua, kemampuan produksi lahan menurun karena banyak lahan-lahan kosong baik lahan hutan ataupun pertanian yang berubah menjadi pemukiman. Yang ketiga, fasilitas sosial tidak mampu mengimbangi kebutuhan penduduk sehingga sekarang banyak yang namanya rumah sakit penuh ataupun pasar penuh. Ini karena terjadi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Lowongan pekerjaan semakin sempit karena tidak seimbang antara lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pekerjaan. Yang kelima, pendapatan penduduk akan semakin rendah karena semakin banyak tersedia sumber daya manusia, maka sumber daya manusia tersebut bisa dihargai dengan upah rendah. Yang keenam, persaingan semakin ketat. Persaingan di sini bisa dalam untuk mendapatkan pekerjaan ataupun untuk mendapatkan pendidikan. Nah, lalu ada juga bagi daerah yang ditinggalkan, apa sih dampaknya? Nah, di sini diantaranya kekayaan alam belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena sumber daya manusianya banyak yang pindah ke tempat lain. Lalu di sini juga akan mengakibatkan tenaga kerja juga semakin berkurang di daerah tersebut. Nah, untuk yang berikutnya di sini adalah pembahasan tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Susunan penduduk dapat didasarkan antara lain atas umur, jenis kelamin, mata pencaharian, penyebaran penduduk, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk di sini berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga berdasarkan interval usia seperti 0 sampai 5 tahun atau usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, dan 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun untuk usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun ke atas atau lebih dari 60 tahun itu usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif, usia non-produktif. Misalnya, 0 sampai 14 tahun atau kita sebut kurang dari 15 tahun itu termasuk ke dalam usia belum produktif atau usia non-produktif. 15 sampai 64 tahun atau 65 tahun termasuk ke dalam usia produktif. Dan usia lebih dari 65 tahun itu juga termasuk usia non-produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif 15-65 tahun, hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Jadi, usia non-produktif itu akan membebani orang-orang yang usia produktif. Misalkan, jika orang tersebut kurang dari 15 tahun, maka dia akan membebani orang tuanya. Jika
usia yang lebih dari 65 tahun, maka dia akan membebani anak yang berada di usia produktif. Masih dalam komposisi penduduk, yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Piramida penduduk. Nah, di sini masih berkaitan dengan komposisi penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin bisa digambarkan secara grafis dengan perbedaan atas dan bawah yang dinamai dengan piramida penduduk. Dalam piramida penduduk ada garis horizontal atau mendatar dan garis vertikal atau tegak lurus. Sumbu horizontal untuk jumlah penduduk baik secara absolut maupun relatif dalam skala tertentu. Sumbu vertikal menggambarkan usia penduduk 0 tahun sampai lebih dari 65 tahun. Nah, piramida penduduk di sini dengan piramida penduduk akan dapat diketahui gambaran mengenai yang pertama, perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, karena di dalam piramida penduduk itu akan terbagi menjadi dua bagian. Itu yang sebelah kiri itu biasanya untuk laki-laki ataupun yang sebelah kanan biasanya untuk perempuan. Yang kedua adalah penduduk kelompok anak-anak, dewasa, dan orang tua. Semakin ke atas piramidanya, maka di situ usianya pun akan semakin tinggi. Yang ketiga, jumlah angkatan kerja. Yang keempat, jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan, karena dilihat dari berapa banyak jumlah usia produktif. Yang kelima, angka ketergantungan dilihat dari berapa banyak jumlah usia non-produktif. Dan keenam adalah rasio laki-laki perempuan atau perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Jika dilihat banyak yang masih usia di bawah 18 tahun, berarti itu perlu yang namanya sarana pendidikan, atau misalkan banyak yang berusia di atas 18 sampai 24 tahun, berarti yang harus disediakan adalah sarana pendidikan perguruan tinggi. Yang kedelapan, perkiraan jumlah kelahiran yang akan datang. Dilihat dari berapa banyak jumlah usia produktif ataupun usia yang memang jika usia non produktif kurang dari 15 tahunnya sudah tinggi, maka kemungkinan beberapa tahun ke depan itu angka kelahiran pun akan cukup tinggi. Nah, masih dalam piramida penduduk. 3 bentuk piramida penduduk, yaitu 1. Piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda atau ekspansif berbentuk kerucut, alasnya lebar dan puncaknya meruncing. Piramida kerucut ini digambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Yang kedua, kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Yang keempat, pertumbuhan penduduknya tinggi. Nah, ini gambarnya. Untuk yang bagian kiri itu laki-laki, yang kanan itu untuk perempuan. Nah, di sini dilihat semakin alasnya semakin lebar, berarti usia non produktif itu semakin tinggi. Ya, dan usia di bawah 15 tahun itu semakin tinggi, dan semakin ke atas semakin meruncing, berarti yang usia lebih dari 65 tahun itu semakin sedikit. Nah, ini menandakan bahwa kelahiran itu masih tinggi dan kematian juga cukup tinggi, karena yang usia di atas 65 tahun itu hanya sedikit. Lalu yang berikutnya adalah piramida piramida penduduk dewasa. Bentuk piramida yang menyerupai persegi 4, bentuk tersebut menggambarkan keadaan penduduk, diantaranya jumlah penduduk dalam keadaan stasioner atau tetap. Yang kedua, jumlah kelahiran dan kematiannya seimbang. Yang ketiga, jumlah penduduk relatif tetap. Yang keempat, pertumbuhan penduduknya rendah. Yang kelima, penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua.
Nah, ini gambarnya. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu hampir seimbang gitu ya. Dari atas sampai bawah itu hampir seimbang. Itu menandakan bahwa keadaannya tetap dari yang usianya muda sampai yang usianya lebih tua. Yang ketiga, piramida penduduk tua. Bentuk piramidanya menyerupai nisan. Bentuk ini menggambarkan jumlah penduduk terus berkurang. Angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia tua. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali karena jarangnya kelahiran. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Nah, untuk usia muda ini cukup sedikit. Nah, sedangkan untuk yang usia yang lebih tua, yang semakin ke atas itu hampir sebanding dengan yang berada di usia produktif. Nah, untuk yang berikutnya adalah keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Kuncoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Keragaman etnik dan budaya. Ciri suku bangsa yaitu memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, nenek moyang. Ciri yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya diantaranya bahasa daerahnya, adat istiadatnya, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan, keragaman etnik dan budaya diantaranya suku bangsa, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik, makanan, corak khas, dan lain sebagainya. Cara menyikapi keragaman etnik dan budaya. Yang pertama, kita harus menjaga, melestarikan, mengembangkan budaya Indonesia. Ya, kita menjaganya agar tidak diambil dari negara lain, bahkan kita juga harus bisa melestarikannya dan mengembangkan budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia sampai ke kancah internasional. Yang kedua, menghargai dan menghormati dari setiap perbedaan etnik dan budaya. Jangan menganggap bahwa budaya kita itu paling baik. Kita harus saling menghargai dan menghormati dan tidak mencaci budaya yang berbeda dengan budaya yang kita miliki. Misalkan kita orang Sunda, tidak boleh mencaci maki budaya dari suku yang lain. Nah, tidak bersikap merasa paling unggul dalam kebudayaan sendiri. Dan terbukalah jika ada orang dari suku lain ingin mempelajari budaya kita. Nah, gimana dengan penjelasannya? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, untuk di video kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, dan share ke teman-temannya yang lain biar kita juga bisa berbagi ilmu. Oke, Ibu akhiri video kali ini. Assalamualaikum.